Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Gue itu posisinya lagi di tengah hutan. Semua bisa dibilang mbak gue tuh orang bisa gitu lah. Ayunan, suara kayak ayunan, main ayunan gitu ya. Pokoknya tuh pas tau gue kalau kayak gitu tuh dia kesambet. Nah itu rohnya itu sebetulnya udah di tempat lain. Nah rohnya di tempat lain karena gue ada tuh satu saudara gue itu kena penyakit ya, awal mulanya kena penyakit, terus kena penyakit HIV lah gitu ya. Terus kena penyakit HIV, tapi satu sisi dia itu kayak di jampe-jampe sama orang lain nih gitu. Nah, yang nggak suka sama itu orang. Itu waktu terakhir gue ketemu sama dia kan ada ya di keluarga gue kan ada tuh yang orang bisa, mbak gue terutama kan. Nah mbak gue tuh bisa kayak bantuin orang kayak dia diapain atau apa gitu. Terus pada waktu itu mbak gue coba nerawang. Pas di hari itu gue datang ke lokasi saudara gue itu yang kena penyakit HIV itu. Mbak gue tuh kayak mau nyembuhin nih jampe-jampe dari saudara gue ini. Mbak gue tuh lagi di Jogja, gue di Pamulang, di rumahnya orang itu ya kan. Nah pas mbak gue lagi kayak, kalau dibayangkan gue sih ya, dia tuh kayak masuk ke dunia lain gitu. Coba untuk narik saudara gue itu, ternyata pas dicari-cari saudara gue itu posisinya lagi di tengah hutan. Di situ ada mbak gue, ya mungkin kalau kita bayangin gitu ya, itu hutan, terus saudara gue tuh kayak di tengah-tengah hutan gelap gitu. Nah, mbak gue tuh kayak di luar dari hutan gitu masih terang, terus kayak udah ngajakin. Bahasa Jawanya tuh kayak sini melu sini gitu ya, sini melu. Terus saudara gue yang sakit itu dia langsung kayak senyum, terus kayak udah nggak bisa kata dia gitu, udah nggak bisa. Di situ mbak gue udah nangis banget. Ya, udah nangis karena kan kita tektokannya by telepon ya, jadi kita tahu nih kalau mbak gue tuh lagi nangis ya ketika di mbak gue tuh kayak masuk ke dunia lain gitu. Terus coba buat narik rohnya dia itu, ternyata emang iya rohnya itu udah dibawa sama sosok makhluk yang katanya besar. Udah diajak ke tengah hutan gitu loh, diajak. Emang apa kata kayak Bang Ali bilang tadi ya, itu saudara gue linglung, kayak orang linglung jadinya. Kayak orang kesambet gitu tuh linglung, kayak orang bengong, kayak udah bukan dirinya lah gitu ya kan gitu loh. Kayak badannya di sini tapi nggak tahu pikirannya kemana gitu. Nah mbak gue tuh bilang itu orang ini dia udah nggak bisa diselamatin nih, karena rohnya udah lumayan lama diajak muter-muter sama makhluk halus gitu ya. Pada intinya terakhir ketemu, dicari sama mbak gue, ketemu di hutan, di tengah hutan gitu loh. Diajak dan ditarik, dia udah nggak bisa, dibilangnya teh udah ya ibaratnya udah nggak bisa gitu loh. Dia bisa ke sini lagi gitu. Setelah itu mbak gue nangis tuh, karena emang mbak gue sama saudara gue ini kan ibaratnya kita memang punya hubungan keluarga kan, pasti tahu udah keluarga gitu kan, sedih juga kan. Udah nggak bisa berbuat apa-apa, sampai dilakukan berbagai cara juga udah sulit, udah pasrah kan. Kalau nggak salah seminggu setelah kejadian itu meninggal akhirnya meninggal itu. Jadi emang ilmu hitam itu ngeri juga cuy ya kan. Orang itu kadang berbuat jahat sama orang lain pakai ilmu hitam itu yang memang jahat gitu loh, mencelakakan orang lain gitu. Makanya kalau gue bayangin kejadian itu misalkan diterapin di kejadian nyata, itu kayak horor banget deh. Itu kayak ya udah kayak film Conjuring gitu kali ya. Dia tiba-tiba masuk ke dunia horornya, terus narik itu orang tapi udah kayak nggak bisa gitu, ternyata udah diikat atau di apa gitu.
Itu sih. Tapi memang orang itu yang awalnya mulanya kenapa dia bisa kayak langsung blank gitu loh. Memang karena penyakitnya kenapa? Dia itu awalnya baik-baik aja ya. Orangnya kan kontraktor. Nah, mungkin dari bisnisnya gitu kali ya, memang mau menghantam dia gitu ya kan. Dan juga ada kebelunderan sendiri gitu loh. Jadi dia tuh sempet juga pernah ngejahatin orang juga, dan ternyata dia jahatin juga gitu loh, kayak gitu. Kayak balik lagi ke dia Iya, ya, karma gitu. ya. Iya, kayak karma gitulah intinya. Dan berarti itu kayak apa? Kayak ada yang ngirim ke dia bagaimana Iya, tuh kayak biar dia bisa jadi kayak- langsung linglung gitu. Kayak dia ngirim ke dia, kayak dia ngirim ke dia buat, ya udah gue nggak suka sama dia, ya gua apain lo gitu. Kayak gitu sih. Kayak gue nggak suka sama dia, udah gua apain lo gitu. Berarti memang ilmu hitam itu sih ada ya, benar adanya ya. Iya pasti ada, bener ada itu. Dan dari cerita Mbah lo itu sih gue ya percaya sih, soalnya dari narasumber yang pernah gue ini juga ada beberapa cerita soal masuk ke dunia yang Goib itu ya? iya, dunia Iya. lain. Dan ya kalau misalkan teman-teman ngelihat ya film-film ya Conjuring lah. Conjuring terus Iya. atau apa ya tuh yang kayak gitulah pokoknya. yang Masuk dunia goib iya terus dia kan, narik. kayak masuk ke dunia lain Oh, sih buat memang nyari. itu bener adanya sih, kayak ada orang yang memang bisa gitu. Iya. Gue juga baru tahu gitu ya. Dan ya itu kan dari pembicaraan ya, tapi kayak gue bisa ngebayangin bahwa kejadian itu kayak gitu ya kan. Gitu ya kan. Dibilang percaya ya jangan percaya banget lah ya kan, namanya juga nanti kita jadi musyrik gitu ya kan. Jangan percaya banget, tapi kita percaya bahwa makhluk halus itu emang ada gitu. Kita emang hidup berdampingan gitu ya kan. Yang penting kita jangan ngeganggu aja gitu ya kan. Itu sih gitu. Makanya itu hal-hal yang menurut gua kayak sedih sih ya, sedih gitu, kasihan gitu ya. Itu sih yang gua rasain. Makanya yang Bang Ali bilang itu ya mungkin kejadiannya kayak gitu ya kan. Iya, hampir-hampir sama sih. Kejadian mungkin kayak gitu, hampir-hampir sama. Emang dia itu kesambet, terus rohnya itu, arwahnya itu udah nggak tahu kemana gitu, dan sisa tubuhnya aja gitu yang mungkin dikendalikan dari jauh atau memang udah bukan dirinya lagi ya kalau di kartun-kartun kayak kena genjutsu gitu ya kan. Gitu lah ya kan. Kalau di film Indonesia gue inget film KKN kayak gitu juga, dia tipe-tipenya. Jadi kayak udah yang tubuh aslinya tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, terus ke orang pinter, ternyata dia udah di alam sana, udah ditahan gitu, nggak bisa balik. Iya kayak udah gitu. Dan akhirnya dia meninggal. Tuh banyak sih kayak gitu tuh. Apalagi kayak masalah tragedi gunung-gunung itu, iya pasti. Yang gue tahu tuh kayak siapa ya misalkan ya. Contohnya misalkan ada yang gue pernah denger sih, ada orang yang memang dia menyembah gitu ya, menyembah kayak Nyi Roro Kidul ya kan, Ratu Pantai Selatan. Nah itu meninggal orangnya itu bisa jadi dia ditarik sama dia untuk jadi dayang-dayangnya di Pantai Selatan tuh. Ya bukan tubuh rohnya ya, tubuhnya pasti tubuhnya dikubur gitu, tapi rohnya gitu ya, arwahnya itu pasti digunakan untuk hal kayak gitu. Gue pernah dengar cerita sekelibet begitu sih ya kan. Jadi emang selain dunia nyata ya ada dunia goib juga gitu ya kan, yang kita emang nggak bisa lihat, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat itu gitu, orang pilihan gitu ya kan. Itu sih horor juga sih emang. Cukup ekstrim juga sih kalau menurut gua, itu udah di tahap apa ya, udah ilmu hitam gitu sih, udah ekstrim lah. Iya makanya kita harus hati-hati ya kan.
hati lah kalau kayak gitu itu permainan goib itu emang kita ngeri lumayan dan cari musuh lah gitu ya kan itu. Tapi namanya orang licik nggak ada yang tahu kan itu, dengan cara apapun mau menjatuhkan lawan. Makanya ya ada satu paketnya lah cerita Bang Ali sama cerita gua gitu. Emang gua dari dulu emang orangnya terasa gitu ya, peka sama kayak gitu-gituan gitu ya kan, karena memang basicnya keluarga gua itu bisa semua, hampir semua bisa dibilang bab gua tuh orang bisa gitu lah kan. Sering bantuin orang lain kalau ada apa-apa gitu ya kan. Sama kayak kejadian ada nih, gua ada cerita lagi kayak gitu ya. Jadi betul tetangga gua lah ya, dia tuh sakit, didiagnosanya itu jantung katanya, penyumbatan jantung gitu. Tapi pas di rumah sakit udah dimasukin alat kamera gitu ke jantungnya, nggak ada penyumbatan. Sampai dicek beberapa rumah sakit tuh katanya nggak ada penyumbatan. Nah akhirnya wah itu orang udah kayak mau meninggal tuh, ya kan. Akhirnya disaranin untuk ketemu mbah gue yang di Jogja, sana nginep tuh kalau nggak salah kabarnya seminggu atau 3 hari gitu. Yaudah akhirnya di situ alhamdulillah sampai saat ini masih fine aja dan hidup gitu, orangnya masih hidup. Itu di dokter udah nggak bisa ngediagnosa tuh penyakit apaan gitu, nggak tahu. Dicek di tubuhnya juga, di scan atau dimasukin kamera gitu ya kan, kayak orang mau masang ring gitu kan, dimasukin kamera untuk ke jantung aja masih nggak ada penyumbatan ini di arteri jantung gitu ya kan. Biasanya ada penumpukan buat penyempitan darah kan biasanya kan, dan itu harus dipakai ring kan. Ini nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Kenapa nih gitu. Itu sih, jadi hal mistis gitu emang pasti ada ya. Gue emang orangnya bisa ya kan, bisa kayak ngeh gitu ya, ngeh sama keberadaan sesuatu gitu ya kan. Karena emang keluarga gue juga bisa, juga orang bisa gitu. Makanya kalau ada kayak gitu-gituan gue bisa ngerasain lah, ini kayaknya ada sosok sesuatu nih gitu. Dulu gue pernah tuh waktu kecil gue umur TK kali ya, TK kan ya, jam 2 pagi apa setengah 3 gitu, itu ada suara nangis di tembok kamar gua tuh samping. Suara cewek. Emang di samping rumah gua itu pohon jambu ya kan, gede gitu, jambu air gede, ada 3 pohon gede gitu ya. Persis di balik tembok lu. Iya, ini tembok ya. Di sini kayak ada lahan besar. Ya. Belakang rumah gua kan gedung kantoran kan di Jakbar gitu. Di sini tuh ada pohon jambu gitu ya. Gede banget. Sekarang sih masih ada pohon jambunya. Emang terkenal pohon jambunya horor sih. Dari cerita-cerita orang-orang situ ya kan, sering ngeliat ada sosok kuntilanak di situ gitu ya kan, yang suka mondar-mandir di pohon itu gitu ya kan dulunya ya kan. Kalau sekarang gue udah nggak tahu lagi horor apa itu ya kan. Nah, itu gue dengar suara nangis cewek ngesek-ngesek di tembok gitu. Karena kita mikir aja jam 2 setengah 3 cewek nangis, masa iya sih ya kan, ngapain gitu ya. Terus nangis. Ada suara gesek-gesek tembok. Iya, kayak ada suara gitu. Itu gue merinding banget tuh. Itu gue bilang, gue sampai kebangun, ini apaan ya? Ya Allah. Akhirnya waktu itu sama bokap dilempar garam ya, keluar gitu. Push. Setelah gue ngadu gitu kan, wah ada yang nggak benar nih gitu. Dilempar garam gitu keluar. Pas dicek juga nggak ada apa-apa, tapi dilempar garam tuh akhirnya. Mitosnya sih katanya kalau dilempar garam kan dari laut garam itu kan katanya gitu. Katanya sih dia pergi kata gitu. Dari situ tuh gue ngerasain ya. Sampai gue denger juga di dekat rumah gue ya,
itu ada TK. Nah itu lucu sih. TK itu kan ada ayunan, ada mainan-mainan anak gitu kan. Pada waktu itu sama kejadiannya jam 2, setengah 3, ya kayaknya itu jam-jam horor kali ya. Kalau dulu itu kan sebelum serame sekarang jam 2, jam 3 kan horor gitu. Beda kalau sekarang kan jam 2, jam 3 orang masih pada ngelayap, masih pada nongkrong. Semenjak majunya teknologi ya kan, orang pada main handphone entah ngapain gitu jam 2, jam 3 tuh masih rame gitu di jalan sih kalau gue lihat gitu kan. Cuman kalau dulu kan horor gitu ya, kayak terkenal udah lingkungan horor gitu jam 2, jam 3 tuh udah orang tuh udah jarang keluar gitu ya kan, sepi zaman dulu ya kan. Cuman kalau zaman sekarang kan kayak gue kalau keluar kayak masih rame aja jam 2, jam 3 gitu, orang nongkrong cuek-cuek aja gitu. Nah itu ayunan tuh jam 2, jam 3 bunyi. Iya, itu bunyi. Kalau angin nggak mungkin sekencang itu sih kata gue. Orang waktu itu kata teman gue juga yang di kompleks itu juga ya, yang aja dari tuh TK juga denger yang sama kayak gue gitu. Denger gak ayunan, suara kayak ayunan, main ayunan gitu ya. Iya tuh berapa kali tuh suara ayunan. Gue bilang, gue kalau merinding nih gue nih. Gue kalau ngebayangin anjir tuh kalau ayunan gerak sendiri mungkin ada sosok-sosok hantu gitu nih. Jadi anjir kata gue. Akhirnya tuh ayunan saking banyak kritik dari warga komplek digembok sama dia, dirantai ya kan. Supaya itu kagak gerak-gerak gitu ya kan. Nah setelah udah digembok tuh emang kagak ada bunyi lagi udah nggak ada suara-suara kayak gitu lagi tuh ya kan. Kalau dulu tuh tempat TK-nya emang serem. Kalau sekarang kayaknya udah semakin banyak penerangan gitu, kayaknya udah biasa aja deh gitu ya. Karena dulu tuh TK emang agak horor gitu ya kan. Nah itu sih kalau pengalaman gue kayak denger suara ya kan, itu ya kayak gitu. Terus cerita lagi ada dari mbak gue. Kebetulan mbak gue tuh hujan kalau nggak salah tuh mau ke warung ya kan. Itu dulu ya 2000 berapa ya, pokoknya kondisi Jakarta itu nggak seramai seperti sekarang lah. 2001, 2002 kali ya, atau mungkin 2004, 2005 gitu ya pokoknya ya. Di wilayah rumah itu? Iya, iya itu ada mobil tua lah ya, mobil tua jenisnya sih kayaknya Honda gitu ya, Honda Accord atau apa gitu, sedan. Itu mobil tuh emang udah rusak, ngejogrok aja tuh di situ tuh, ban kempes ya kan, udah kusam. Lucunya tuh mbak gue lagi jalan pakai payung hujan-hujan, set nggak sengaja nengoklah tuh mbak gue ke mobil itu ya kan. Dan pas nengok kaget tuh, dalam mobil tuh ada nenek-nenek pakai baju kebaya. Merinding gue, hujan-hujan senyum. Lucu gitu kan. Kalau kita mikir logika tuh mobil rusak gitu kan, ngapain ada orang ya kan. Orang kalau siang aja isinya tuh di dalam mobil tuh berantakan ya, kayak spare partnya dia yang emang udah rusak ditaruh di dalam gitu ya kan. Biasanya kalau mobil makar kan di dalam dipakein buat naruh barangnya kan gitu. Iya. Cet, mbak gue bilang, emang neneknya siapa tuh ya gitu di dalam mobilnya si ini gitu. Wah nenek siapa kata gitu, orang tuh mobil nggak jalan ya kan. Masa ada nenek-nenek mau kemana gitu. Baru sadar dia ketika sampai rumah, oh iya itu kan mobil rusak katanya. Nah itu emang bukan gue yang ngerasain secara langsung, tapi kayaknya gue kalau berpikir di kepala tuh kayaknya horor juga tuh kalau misalkan itu terjadi kayak gitu ya. Kita mistis gitu ya, kayak wah kaget ya, ngeri juga ya. Iya, dan senyumin dia lagi ya. Iya senyum lagi, ngeri loh. Ih senyum ngeri itu kalau bayangin ya kan, nenek-nenek senyum gitu kan kayak gitu kan, ini udah disenyumin ya kan, bayangin merinding walaupun nggak ngerasain tapi kayak berpikir gitu kayak wah kalau ngerasain hal kayak gitu kayaknya horor juga gitu ya kan.
Dan dia baru ngeh di akhir gitu ya. Iya. Pas nggak kejadian gitu. Iya, dia cuman kayak gitu aja, kayak Iya. manggut aja gitu. Iya. Namanya kan malas dong ya. Ah. Manggut jalan ke warung. Terus pas pulang nggak ada ngerasain apa-apa. Gue nggak tahu tuh dia lewat situ lagi atau lewat mana ya. Ada nggak cerita, intinya pas sampai rumah baru cerita tuh. Nanya, itu mobil itu neneknya siapa ya di mobil itu ya? Di mobilnya si A gitu. Ya kita orang-orang rumah kaget dong. Hah, neneknya siapa? Di mobil mana kata itu? Itu samping TK ya. Samping TK, warnanya kalau nggak salah tuh ijo-ijo army ya, ijo-ijo army, ijo gitu, ijo lumut kayak gitu kalau nggak salah ya, lupa gue. Ini lah, itu kan mobil rusak kata gitu. Masa ada orang di dalam? Weh, dia langsung diam. Oh iya ya, kayak gitu. Ada nggak deh? Wah, kocak gue bilang. Kocak. Ngeri juga sih, sosok-sosok nenek-nenek lagi. Iya. Ih. Kalau kita mah namanya di tempat lain pasti ada ya kan? Iya, ada aja sih. Ada aja. Jangan gitu, nih di tempat kerjaan ini juga ada nih. Gue sih baru sekali ngerasain kayak gitu doang sih. Waktu itu gue lagi masuk malam sama salah satu teman kita yang Bang Agu itu waktu belum pindah di lantai ini ya, masih di lantai 10 tuh. Gue secara langsung ngeliat ada anak kecil lagi lari-lari gitu, 2 orang ya. Tuh ya kan, kencang banget ya. Gitu. Itu gue lagi masuk malam tuh. Gua bilang, ah, kaget gue, apaan tuh yang lari kencang kayak. Posisi kerja kan emang meja kita kan gitu kan ya. Kita bisa ngeliat pala orang doang kan ke depan gitu ya kan. Oh iya, ini pala nih lari. Set. Gua bilang, "Bang, gue ada anak kecil Bang Agu." Dia langsung takut juga kan. Gue juga takut juga kan, langsung di style murotal Al-Quran itu sampai pagi. Dikencengin. Murotal di stylein di situ ya. Jadi ya emang ya kita yang penting apa ya, kita berdoa aja lah di mana-mana ya, kita bismillah misi-misi gitu ya kan, jangan ganggu, kita lagi kerja, kita lagi apa ya, asal jangan ganggu kita gitu ya kan, itu loh ya. Ada tapi kita setiap apa ya, setiap tempat lah pasti iya, ada. pasti ada, tapi ya itu balik dia. lagi ke kitanya kan apa menyikapinya nih. Iya, Jangan aneh-aneh. Jangan, ya iya. saling menghargai aja. Iya, saling menghargai lah gitu ya kan. Jangan kita nantang, jangan kita apa. Kan gue sih gitu, karena di mana-mana pasti ada gitu. Ya paling untuk cerita selanjutnya di next episode mungkin ya, di lain waktu lagi. Mungkin ada cerita-cerita lu yang belum ini juga kan, yang belum lengkap diceritain nih. Iya, maka gue sih gue pernah sih ada satu sih, tapi itu kayak secara sekelibat gue aja ya. Ya udah next episode aja lah itu. Iya, Nanti ntar, kita itu next aja kita dengan narasumber lain juga kan, narasumber lain lagi yang ikut buat apa sharing-sharing ya. Ditahan dulu aja di next episode, nanti kita ngobrol lagi sama Imam mungkin di lain waktu ya. Untuk episode kali ini sekian dulu sampai sekarang. Terima kasih yang sudah menonton, thank you.